Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Islam Fisabilillah akan membahas tentang isi pidato iblis kepada manusia saat kiamat tiba. Tanpa berlama-lama kita langsung saja ke kisahnya. Semenjak diusir dari surga karena tidak mau sujud kepada Nabi Adam alaihissalam, iblis berjanji kepada Allah akan menggoda anak cucu Adam alaihissalam agar sama-sama menentang perintah Allah subhanahu wa ta'ala, dan terjerumus ke dalam neraka jahanam. Iblis akan menggoda manusia sampai hari kiamat. Mereka datang dari arah depan, belakang, kiri, kanan, atas, dan bawah, supaya manusia bisa terjerumus ke dalam jurang kemaksiatan. Jika anak cucu Adam kuat keimanannya, maka ia tak mudah untuk digoda setan. Namun mereka yang lemah keimanannya akan mudah masuk dalam jebakan setan. Kesenangan dan keindahan yang dijanjikan setan kepada manusia tak lain hanyalah tipu daya belaka. Janji manis yang semu dan fana penuh godaan setan kepada manusia sangat berbeda-beda, tergantung bagian mana sisi terlemah manusia. Tujuannya sama, agar umat manusia melakukan apa yang Allah larang. Boleh jadi seseorang yang terperdaya dengan godaan setan karena lebih mementingkan pekerjaannya lalu meninggalkan sholat. Namun di lain tempat setan menggoda seseorang untuk melalaikan sholat hingga pada akhirnya waktu sholat tersebut habis. Tujuannya sama, supaya manusia meninggalkan sholat, namun cara menggodanya yang berbeda. Kelak di hari kiamat nanti manusia dari zaman dahulu sampai manusia yang terakhir akan dikumpulkan untuk diminta pertanggungjawaban. Setelah hisab Allah ditetapkan, maka orang-orang beriman akan berbondong-bondong meminta syafaat. Manusia datang menemui Nabi Adam alaihissalam, lalu menemui Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, dan Nabi Isa alaihissalam. Namun mereka tidak memperoleh syafaat apapun dari para nabi yang mereka datangi. Sampai akhirnya Nabi Isa alaihissalam menunjukkan kepada siapa mereka harus meminta syafaat, yaitu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah mereka menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka mereka diberi syafaat oleh Nabi Muhammad berkat izin dari Allah subhanahu wa ta'ala. Melihat kejadian tersebut, orang-orang yang ingkar kepada Allah bertanya satu sama lain, kepada siapa kami meminta syafaat? Mereka mengatakan kita harus meminta syafaat kepada iblis karena dialah yang menyesatkan kita. Datanglah mereka kepada iblis untuk meminta syafaat tersebab iblislah yang menyebabkan mereka maksiat. Saat bertemu dengan iblis, iblis bangkit lalu berpidato kepada manusia dan akan berkata, saat perkara hijab telah diselesaikan, sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadamu janji yang benar dan aku pun telah menjanjikan kepadamu tetapi aku menyalahinya. Tidak ada kekuasaan bagiku terhadapmu melainkan sekedar aku menyeru kamu lalu kamu mematuhi seruanku. Oleh sebab itu janganlah kamu mencerca aku, tetapi celalah dirimu sendiri. Aku tidak dapat menolongmu dan kamu pun tidak dapat menolongku. Sesungguhnya aku tidak membenarkan perbuatanmu menyekutukan aku dengan Allah. Sejak dahulu sungguh orang yang zalim akan mendapat siksaan yang pedih. Quran Surat Ibrahim ayat 22. Secara tegas Allah mengatakan hanya janji Allah subhanahu wa ta'ala lah yang benar. Sementara janji setan kepada manusia hanya tipuan belaka. Iblis pun mengakui kebenaran yang datangnya dari Allah. Iblis tidak dapat mendatangkan pertolongan kepada manusia baik di dunia maupun di akhirat. Sejatinya rayuan setan tidak bermanfaat sedikit pun kepada manusia. Justru ia akan membawa dalam kesengsaraan dan kemudaratan. Oleh sebab itu manusia harus menjadikan setan sebagai musuh yang paling nyata agar tidak serta-merta mengikuti bisikannya. Jika sudah dijadikan musuh maka kita akan selalu waspada, tidak mempercayai apapun seruannya, melawan dengan sekuat tenaga membongkar setiap tipu dayanya. Wallahu alam bisawab. Alhamdulillah saudara seiman, semoga kisah ini dapat menambah ilmu dan menambah ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.